Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faras Iskandari dengan NIM 2027020. Hari ini saya akan membacakan prosedur tindakan pemeriksaan fisik ibu hamil. Yang pertama yaitu fase preinteraksi, yaitu mengecek catatan medis dan perawatan, kemudian mencuci tangan, lalu menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti alat TTV, pemeriksaan fisik lengkap, handscoon bersih 1 pasang, bengkok, kapas lembab, NaCl, selimut mandi, pita pengukur, stetoskop, lineage atau Doppler, tisu, dan juga timbangan berat badan. Selanjutnya yaitu fase interaksi, yaitu memberikan salam terapeutik, melakukan evaluasi atau validasi, kemudian melakukan kontrak, waktu, tempat, dan topik, menerangkan tujuan pemeriksaan, menanyakan keadaan ibu dan keluhannya, kemudian menjaga privasi klien dengan memasang sampiran atau skerm. Kemudian yaitu fase kerja. Untuk fase kerja yaitu yang pertama mempersiapkan dan meletakkan alat di dekat klien, kemudian mencuci tangan, lalu menganjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemih, selanjutnya mengganti selimut pasien dengan selimut mandi, lalu mengatur posisi pasien, kemudian melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum yang pertama yaitu tanda vital, berat badan, tinggi badan, kemudian keadaan umum dan kesadaran klien, kebersihan keseluruhan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan daerah kepala, mulai dari kepala, rambut, muka, telinga, dan bagian leher. Selanjutnya itu pemeriksaan daerah dada, yaitu yang pertama ada jantung dan paru-paru, kemudian payudara dan puting susu. Yang pertama itu dilakukan adalah inspeksi, yaitu kebersihan bentuk, puting menonjol atau tidak, lalu ada luka atau lecet atau tidak. Selanjutnya yaitu palpasi. Untuk palpasi yaitu kita lihat apakah ada bengkak, teraba benjolan atau tidak, kemudian teraba panas atau tidak, dan juga kolostrum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Yang pertama inspeksi abdomen, yaitu stry, linea, luka bekas operasi, kemudian mengukur TVU secara MC-donal dengan pita meter untuk usia 28 minggu atau lebih baik untuk menentukan tafsiran berat badan janin. Kemudian yaitu pemeriksaan Leopold 1-3, kaki ibu ditekuk. Kemudian manuver Leopold 1, perawat berdiri di sebelah kanan klien dengan posisi menghadap klien. Kemudian yang kedua belah tangan diletakkan di sisi kanan dan kiri abdomen, bergerak menyusuri sampai ke fundus uteri. Yaitu selanjutnya tentukan tinggi fundus uteri dan meraba apa yang terdapat pada fundus uteri. Lalu selanjutnya adalah manuver Leopold 2, letakkan kedua belah tangan pada sisi kiri dan kanan abdomen klien. Selanjutnya salah satu tangan menahan tangan yang lain meraba dan membandingkan apa yang diraba pada sisi tersebut. Lalu bila palpasi tidak atau kurang jelas, tanyakan pada klien di bagian mana klien merasa pergerakan janin, lalu tentukan di mana posisi punggung janin. Selanjutnya yaitu manuver Leopold 3. Yang pertama, tangan kiri menahan fundus uteri, lalu tangan kanan dengan ibu jari dan jari-jari lain dalam bentuk mangkok diletakkan di atas simpis pubis, lalu anjurkan klien untuk rileks. Lalu tekan tangan kanan secara perlahan di bawah dan dalam sekitar bagian presentasi pada saat klien menghembuskan nafas. Selanjutnya yaitu tentukan bagian apa yang menjadi presentasi. Selanjutnya yaitu manuver Leopold 4. Perawat berdiri di sebelah kanan klien dan menghadap ke kaki
kaki klien. Selanjutnya kedua, tangan diletakkan di bagian kiri dan kanan pada segmen bawah uterus. Selanjutnya perlahan-lahan kedua tangan meraba beberapa bagian terendah janin yang teraba di atas pintu atas panggul. Selanjutnya tentukan presentasi janin dan berapa bagian yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Sudah masuk PAP atau divergen atau belum, yaitu convergen. Selanjutnya yaitu auskultasi denyut jantung janin atau DJJ, yaitu menentukan faktum maksimum, kemudian menilai frekuensi, kekuatan, dan keteraturan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas bawah, memeriksa ada atau tidaknya edema. Selanjutnya memeriksa adanya varises. Selanjutnya memeriksa refleks patella. Kemudian pemeriksaan perineum dan anal sesuai indikasi. Yang pertama mengatur posisi klien, kemudian memeriksa kebersihan daerah perineum, kemudian memeriksa adanya pengeluaran parvaginam atau darah atau sekret. Selanjutnya memeriksa adakah hemoroid, varises, vulva, lesi, dan lain-lain. Selanjutnya memberi posisi nyaman, kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan antara lain. Yang pertama ada Hb, kemudian protein urin, selanjutnya reduksi urin. Yang ke-9 yaitu merapihkan alat-alat, kemudian mencuci tangan, lalu masuk ke dalam fase terminasi yaitu mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik, kemudian memberikan reinforcement positif, melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya yaitu kemudian mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.